Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelompok 5, kelas 2 Denpasar. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai probabilitas diskrit, poin dari matematika diskrit. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Adapun saya sebagai moderator, dengan nama Arminta Aprilia Arumsari, dengan NIM 2515091091083. Perkenalkan, nama saya Mahirani Audrey Melolo dengan NIM 25150091142. Perkenalkan, nama saya Komang Krisna Laksmi Ananda Putri dengan NIM 2515091149. Oke, jadi mengenai konsep dasar probabilitas. Jadi probabilitas diskrit itu merupakan ukuran peluang terjadinya suatu peristiwa dalam ruang sampel yang mana elemen-elemennya itu dapat dihitung, terhingga atau terhitung. Jadi maksudnya apa? Maksudnya dalam konsep dasar probabilitas, utamanya probabilitas diskrit, itu yang dihitung itu merupakan bilangan bulat. Adapun rumusnya yaitu peluang kejadian sama dengan jumlah kejadian yang diinginkan dibagi jumlah keseluruhan atau jumlah ruang sampel dengan simbolnya PE sama dengan NE per NS. Jadi untuk contohnya dalam pelemparan sebuah dadu yang sisinya ada 6, kemudian yang dicari atau yang diinginkan adalah peluang munculnya angka ganjil. Nah, S yaitu jumlah keseluruhan ruang sampel ada 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi ada 6 jenis mata dadu. Kemudian E atau nilai yang diinginkan, peluang yang diinginkan, yaitu 1, 3, dan 5, yaitu bilangan ganjil. Nah, berarti jumlahnya ada 3. Nah, adapun hasil dari PE sama dengan 3 dibagi 6, sama dengan 0,5. Jadi dapat disimpulkan ketika kalau misalkan ada pelemparan sebuah dadu dengan sisi 6, peluang munculnya angka ganjil itu ada 50%. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu probabilitas komplement kejadian. Probabilitas komplement digunakan untuk menghitung peluang tidak terjadinya suatu kejadian. Prinsipnya, total peluang suatu kejadian dan komplementnya selalu sama dengan 1. Dan ada rumusnya, peluang A komplement sama dengan 1 dikurangi peluang kejadian A. Dan di sini ada contohnya, jika peluang sebuah sistem terkena virus adalah 0,15, berapa peluang sistem tersebut aman? Simbol C kecil itu dibaca komplement atau kebalikannya, karena total maksimal peluang itu 1, maka peluang errornya 0,15. Peluang amannya adalah 1 dikurangi 0,15, yaitu 0,85. Baik, bisa di next slide-nya. Yang ketiga, ada probabilitas gabungan, yaitu menghitung peluang terjadinya kejadian A atau kejadian B. Di sini ada rumusnya, peluang A union B sama dengan peluang A ditambah peluang B, dikurangi peluang A irisan B. Dan contohnya ada, dari 52 kartu bridge, berapa peluang terambil kartu hati atau kartu as? Tanda U itu gabungan dan tanda lengkung ke bawah itu irisan. Kita tambahin dulu jumlah hati 13 dan jumlah asnya 4, terus kita kurangi irisannya yaitu kartu as hati 1 supaya nggak kehitung 2 kali. Terakhir baru dibagi total kartu, jadi hasilnya 52. Baik, yang slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu probabilitas bersyarat atau conditional probability. Pada materi keempat, kita membahas tentang probabilitas bersyarat, yaitu peluang suatu kejadian dengan syarat kejadian lain sudah terjadi terlebih dahulu. Artinya, kita hanya menghitung peluang berdasarkan kondisi tertentu, bukan dari semua kemungkinan. Dapat dilihat pada rumus di slide, itu peluang A dengan syarat B terjadi bersama. Contohnya, ada 5 bola merah dan 3 bola biru. Jika bola pertama yang diambil merah dan tidak dikembalikan, maka sisa bola menjadi 7. Karena bola biru tetap 3, maka peluang mengambil bola biru selanjutnya adalah 3/7. Dari contoh ini, kita bisa melihat bahwa jika kondisi berubah, maka peluangnya juga ikut berubah. Selanjutnya, oke. Pada ini, kita membahas tentang permukaan dan kombinasi, yaitu cara menghitung banyaknya kemungkinan secara cepat tanpa harus mencatat satu persatu. Contohnya, jika memilih 2 orang dari 5 anggota kelompok, maka hasilnya adalah C5/2 sama dengan 10. Artinya ada 10 cara berbeda untuk memilih 2 orang. Dengan kombinasi, kita bisa menghitung peluang secara lebih efisien, terutama jika jumlah datanya banyak. Selanjutnya, Baik, dari semua materi yang sudah dijelaskan tadi, adapun kesimpulannya, probabilitas diskrit itu bisa bermanfaat untuk mengukur ketidakpastian. Jadi probabilitas itu merupakan alat untuk mengukur seberapa besar kemungkinan suatu kejadian itu bisa terjadi. Jadi probabilitas itu membantu kita mengubah yang awalnya kita mengira-ngira atau menebak-nebak peluangnya berapa itu bisa jadi angka yang jelas. Nah, yang kedua, yang dijelaskan teman kami tadi, Trisna, itu di probabilitas memiliki fungsi untuk bisa saling melengkapi. Jadi di probabilitas itu ada unsur komplement, gabungan, dan juga bersyarat seperti itu. Jadi kejadian dalam probabilitas itu bisa saling berhubungan. Kemudian yang ketiga, efisiensi menghitung. Jadi dengan adanya permutasi dan kombinasi, menghitung kemungkinan yang sangat banyak itu bisa dilakukan tanpa harus menghitung satu persatu. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir, dengan adanya kita belajar probabilitas ini bisa menjadi manfaat yang nyata. Jadi materi ini bisa digunakan di dunia IT dan juga di beberapa aspek bidang lain, seperti itu. Baik, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.